menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Artinya kedatangan Ramadan itu orang yang memperoleh kesempurnaan puasa adalah orang yang bisa melaksanakan puasa karena dasar tiga tadi. Pertama, karena iman. Apabila rasa cinta ini sudah timbul dalam hati kita pada Allah Subhanahu, maka di dalam kondisi yang menakutkan sekarang ini, ketika kita tenang, jiwa kita tenang, mentalitas kita tenang menghadapi situasi, kembali kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita berniat sungguh-sungguh. Apa yang menjadikan tolok ukur keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah puasa? Harus meningkatkan kualitas sabar dan ikhlasnya pada tataran aktual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Insan Insut Ramadan kembali hadir sambil menunggu menjelang waktu berbuka puasa. Pada episode kali ini, tema yang akan dibahas adalah konsep rendah hati dalam Al-Quran dan Hadis, yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Dr. Andes Jahrudin Yusuf MM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, hari ini puasa dalam keadaan senang. Gimana? Tetap Alhamdulillah sehat. Ustadz, dalam konsep rendah hati, mungkin yang saya ketahui itu hanya merendahkan diri saja, tapi kurang dapat mengetahui dalam Al-Quran dan hadisnya. Mungkin bisa Ustadz jelaskan bagaimana konsep rendah hati dalam Al-Quran dan hadis itu. Mohon dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azimil jabbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil mahsyar. Sahabat insan Al-Kausar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain berjalan dengan baik. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, baik itu ibadah puasa, tarawih, qiyamul lail, dan serangkaian ibadah yang kita laksanakan, semoga mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat insan Al-Kausar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah ada yang namanya tawadu atau rendah hati. Dan kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk menjadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapanya, mereka menjawab dengan
mengandung makna keselamatan. Sahabat insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita harus tawadu, rendah hati? Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini. Kita harus tawadu, harus rendah diri, rendah hati. Ketika kita sholat, kita sangat merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita berdoa, kita pun mempunyai sifat rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lemah lembut kita memohon kepada Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah, mintalah kepada Tuhanmu dengan suara yang lemah lembut. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus rendah hati? Kepada manusia. Yang pertama adalah kepada walid, kepada orang tua kita. Kita merendahkan diri kita kepada orang tua kita yang melahirkan, yang membesarkan, mendidik, membimbing kita menjadi orang yang sukses. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wahfid lahum danaha dhulli minar rahmah. Rendah hatilah kepada mereka keduanya dengan penuh rahmat kasih sayang kepadanya. Sangat prihatin kalau ada anak yang durhaka kepadanya, dengan suara yang keras, mengejek, mencaci maki, bahkan dengan fisik terhadap orang tua kita. Maka anak itu termasuk anak yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak jangan sampai berbuat yang keras, berbuat kasar terhadap orang tuanya. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka janganlah kamu mengatakan kepadanya dan kamu jangan membentak kepadanya, dan berkatalah pada keduanya dengan perkataan yang mulia, yang sopan, yang menyenangkan terhadap kedua orang tua kita. Kemudian kepada guru, kepada muallim. Dalam kehidupan ini kita harus rendah hati, karena mereka lah yang mengajarkan kita menjadi sukses, mengetahui berapa ilmu pengetahuan. Karena guru kita, sekalipun guru kita sudah meninggal, tetap kita mendoakan. Tawadhu liman ta'lamuna min. Rendah hatilah kalian terhadap yang mengajarkan kamu dari ilmunya. Bahkan hadis Rasulullah SAW menyatakan, ma sallaitu illa da'aitu liwalidi wa limasayyihi jami'an. Aku tidak melakukan salat kecuali aku berdoa untuk siapa? Untuk orang tuaku dan untuk guru-guruku semuanya. Kemudian pada siapa lagi kita harus tawadu, rendah hati kepada sesama manusia. Oleh karena itu kita manusia, walaupun punya harta, pangkat, jabatan, kemudian mempunyai keistimewaan dari orang lain, maka kita harus tawadu, harus rendah hati terhadap manusia. Janganlah kita berpaling ketika kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, bertemu dengan teman lama, padahal satu kelas, satu permainan dalam masa kecilnya. Ketika bertemu dengan mereka yang sudah sukses, mereka memalingkan mukanya. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sama-sama dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kalian memalingkan mukamu kepada manusia, dan kamu jangan berjalan
di muka bumi ini dengan angkuh, dengan congkak, dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang angkuh lagi membanggakan dirinya. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selesainya Ramadan menjadi orang yang mutawaddiin, orang yang rendah hati. Kita hindari daripada takabur, kesombongan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita berdoa juga ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Saya berrendah hati dalam Al-Quran dan hadis tadi. Ya. Ustaz, saya ada pertanyaan dari via WhatsApp. Pertanyaannya adalah manfaat dari sifat rendah hati. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan dengan baik. Kita hidup ingin bahagia. Tentu dalam bermasyarakat, bersosial, berkomunikasi, kita wujudkan dalam diri kita sifat tawadu, sifat rendah hati. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari rendah hati itu. Yang pertama, akan mengangkat derajat seseorang yang rendah hati. Sedekah tidak akan berkurang tatkala dikeluarkan. Pemaaf tidak akan berkurang kemuliaannya. Kemudian tawadu tidak akan berkurang daripada kemuliaan seseorang yang melakukan rendah hati. Kemudian yang kedua, apalagi akan disenangi oleh orang banyak, disenangi muallim, guru, akan disenangi teman, disenangi masyarakat, semua yang bergaul dengannya akan menyenangi kita. Kemudian kita mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah orang-orang yang selalu dalam hidupnya tawadu terhadap sahabat-sahabatnya dalam bergaul dengan mereka. Dan yang terakhir, kita hindari dari perbuatan perilaku syaitan yang mengajak hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan yang takabur, perbuatan yang sombong. Barangkali itu yang saya sampaikan, di antaranya manfaat dari orang-orang yang rendah hati. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya ya, yang cukup puas. Masih banyak lagi berarti sifat manfaat dari sifat rendah hati tersebut ya, Ustaz ya. Satu pertanyaan lagi Ustaz dari video sahabat Insan Al-Kausar. Mari kita simak sama-sama videonya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Sedaskia dari kelas 74 FDC ingin bertanya, apakah akibat dari sifat sombong? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, jadi sama-sama kita saksikan videonya. Mohon tanggapannya Ustaz, bagaimana videonya? Terima kasih. Sombong atau takabur itu adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang tak terpuji, yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong adalah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat takabur, berbuat sombong. Allah saja tidak menyukai. Ketika orang yang melakukan perbuatan sombong, maka ada dampak negatif terhadap orang yang perilaku sombong. Apa yang pertama? Dia akan sulit mendapatkan penghargaan, kepercayaan dari orang lain. Dia akan sulit banyak teman. Dia akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena hidupnya selalu dalam dirinya sifat sombong. Dan akibatnya akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada surganya Allah. La yadkhulul jannah man kana
fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah daripada kesombongan. Sahabat insan Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat sombong kita lihat beberapa zaman nabi terdahulu. Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut merah yang begitu dalam karena dengan kesombongannya. Nabi Lut umatnya ditimbun hidup-hidup karena dengan kesombongannya. Nabi Hud alaihissalam diterpa badai yang sangat keras karena dengan kesombongannya. Nabi Soleh umatnya ditimpa dengan batu-batu dari langit. Itu kesombongannya. Tidak ada sejarah orang yang sombong hidupnya bahagia. Karena orang yang sombong memang sudah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Semoga kita ini hidupnya selalu tawadu. Kita hindari daripada perbuatan sombong yang merupakan akhlakul mazmumah, akhlak yang tidak terpuji dalam kehidupan ini. Sekian, barangkali mudah-mudahan sahabat insan Al-Kautsar bisa memahami daripada akibat orang-orang yang sombong. Alhamdulillah telah selesai materi sudah, pertanyaan sudah, ya, jawaban dari Ustaz juga sudah. Baik, untuk melengkapi acara pada sore hari ini, dimohon untuk Ustadz untuk membaca doa penutup. Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lidzalalika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat insan Al-Kautsar dan para pemirsa dimanapun berada, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika itu benar apa yang saya sampaikan, itu betul dari Allah. Jika ada kesalahan, memang kekurangan dari pribadi saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat insan, telah selesai acara kita pada sore hari ini. Dukung channel kami terus dengan like and subscribe channel kita. Syukran alaihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما